Baik, Ibu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Danis. Saya selaku ahli gizi yang akan membantu Ibu selama berjalannya konseling ini ya, Bu. Baik, jadi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang penyakit diabetes mellitus ini atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit kencing manis. Jadi, seorang penderita kencing manis ini biasanya memiliki kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter dan 2 jam setelah makannya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi penyakit diabetes mellitus ini terbagi atas dua tipe. Tipe yang pertama itu faktor genetik atau sudah bawaan. Tipe yang kedua ini faktor pola hidup. Ya baik, jadi untuk pengaturan dietnya, penyakit diabetes mellitus ini tidak hanya mengandalkan pengaturan diet aja ya Bu, tapi harus disertai dengan aktivitas fisik dan rutin mengkonsumsi obat dari dokter. Untuk pengaturan dietnya akan saya jelaskan. Jadi penyakit seseorang penderita penyakit diabetes mellitus ini biasanya mempunyai prinsip 3J. 3J itu jenis, jumlah, sama jadwal. Jenisnya ini jenis makanan yang kita pilih. Untuk penderita penyakit diabetes tidak disarankan untuk makan makanan yang diawetkan, makanan kaleng gitu ya Bu. Itu biasanya kadar gulanya sangat-sangat tinggi. Tidak hanya kadar gula, kadar natrium, lemaknya itu sangat tinggi kalau misalnya makan-makanan yang diawetkan. Jadi untuk makan nasi, makan kentang, jagung itu masih boleh. Makan daging-dagingan, daging ayam, daging sapi itu boleh. Sesuai dengan jumlahnya itu harus diatur. Itu untuk makan sayur-sayuran juga boleh, kecuali sayuran yang bergas ya Bu, dikarenakan gas itu akan menimbulkan sensasi tidak enak. Terlebih lagi ini pasien lansia kan sudah mengalami penurunan fungsi tubuh ya Bu, jadi tidak dianjurkan untuk makan makanan yang bergas karena akan mengganggu, ada rasanya tidak enak di perut gitu. Untuk buah-buahan juga semuanya boleh kecuali buah-buahan yang diawetkan, itu sebaiknya dihindari. Baik, jadi tadi jumlah yang sudah saya jelaskan, jumlahnya harus diatur, nanti akan saya buatkan jumlah sesuai dengan kondisi keluarga Ibu yang menderita penyakit diabetes ini ya Bu. Lalu untuk jadwalnya, jadwal ini harus diatur. Misalnya makan 3 kali makanan utama, 3 kali makanan selingan, itu waktunya juga harus teratur, harus tertib menjalankan diet ini. Lalu jika keluarga Ibu sudah mendapatkan obat dari dokter, sebaiknya diminum sesuai dengan jadwal yang sudah diresepkan oleh dokter. Jangan lupa untuk tertib menjalankan dietnya agar tidak drop lagi kondisinya dan akan segera membaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, nanti Ibu boleh menghubungi saya lagi. Nanti akan saya jelaskan kembali bagaimana. Mungkin untuk sekarang saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Semoga lekas sembuh untuk keluarganya. Terima kasih.